Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emulina Sulfat dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Tahun 2019 saya diangkat menjadi dosen di program studi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya ditugaskan untuk membantu mengajar di mata kuliah asuhan keperawatan dasar praktikum bersama tim. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian saya di bidang keperawatan. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester ataupun RPS, mata kuliah asuhan keperawatan dasar praktikum ini berada di semester 3 dengan beban studi 2 SKS. Berdasarkan capaian mata kuliah ataupun CPMK, mahasiswa semester 3 mampu melakukan berbagai prosedur tindakan dasar keperawatan dan asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan tepat dan benar. Saya ditugaskan untuk memberikan materi praktikum eliminasi URI, yaitu pemasangan kateter yang merupakan bagian dari mata kuliah asuhan keperawatan dasar praktikum dengan total pertemuan 14 kali tatap muka. Topik yang akan saya uraikan berada pada tatap muka pertama dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mempraktekkan, mendemonstrasikan cara pemasangan kateter baik pada perempuan maupun pada laki-laki dengan benar dan sesuai dengan indikasi. Praktikum ini saya ajarkan dalam waktu 3 kali 170 menit. Sebelum mengikuti praktikum eliminasi URI ataupun pemasangan kateter, mahasiswa harus sudah menguasai konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah pada eliminasi URI yang berisi tentang pengertian, penyebab, tanda gejala, diagnosa, komplikasi, konsep asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi keperawatan. Materi ini berada pada mata kuliah asuhan keperawatan dasar teori yang ada di semester 3 juga. Proses pembelajaran praktikum ini saya atur dengan beberapa tahap, yaitu pre-konferen, yaitu dari fase pra-interaksi dan interaksi, konferen ataupun fase kerja, post-konferen ataupun fase terminasi. Tahapan proses pembelajaran praktikum ini saya atur dengan strategi dan petunjuk untuk setiap tahapannya. Tahap pertama pre-conference. Pada H-60 menit, tiap kelompok mahasiswa yang terdiri dari 5-6 mahasiswa per kelompok, saya arahkan melakukan persiapan alat praktikum eliminasi URI. Selanjutnya, di dalam kelas besar, mahasiswa saya arahkan untuk berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kemudian, selama 30 menit saya menjelaskan tujuan pembelajaran, topik praktikum, dan prosedur keterampilan serta memberikan kasus semu. Selanjutnya, dalam waktu 30 menit, mahasiswa melakukan diskusi dengan metode Small Group Discussion ataupun SGD tentang eliminasi URI. Dari laporan pendahuluan, modul, dan sumber-sumber yang telah didapatkan, proses ini bertujuan untuk recalling pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Kelompok juga saya minta mendiskusikan kasus semu tentang masalah yang terjadi pada pasien eliminasi URI yang akan dilakukan pemasangan kateter. Proses ini menggunakan case based learning ataupun CBL. Kemudian dalam waktu 15 menit dilakukan diskusi secara pleno untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok dan mendapatkan umpan balik dari kelompok serta dari saya sendiri. Pada fase ini, saya berperan sebagai fasilitator, sedangkan mahasiswa berpartisipasi aktif dan interaktif. Tahap kedua yaitu conference ataupun tahap kerja. Dalam kelas kecil selama lebih kurang 60 menit, tiap kelompok saya ajarkan tentang pemasangan kateter. Saya mendemonstrasikan pemasangan kateter pada pantom sesuai tahapan prosedur. Sementara mahasiswa memperhatikan dengan seksama. Mahasiswa saya berikan kesempatan untuk mendemonstrasikan di depan temannya. Mahasiswa yang lain tetap memperhatikan dan melakukan evaluasi. Pada tahap ini, saya memberikan contoh, arahan, dan masukan kepada mahasiswa.
Selanjutnya, setiap mahasiswa dalam kelompok tersebut mendemonstrasikan pemasangan kateter pada pantom sesuai prosedur sampai mahasiswa mampu melakukan dengan benar, dengan tepat, dan mendapatkan arahan dari saya. Selama proses praktikum, saya melakukan penilaian pada kelompok dan individu dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotor. Di akhir sesi, saya melakukan review tiap kelompok. Tahap ini dilakukan sampai semua kelompok sudah melakukan semua. Sementara sambil menunggu giliran jadwal, kelompok lain dapat belajar langkah ataupun prosedur cara pemasangan kateter dan melanjutkan diskusinya untuk membahas lebih terperinci tentang kasus semu hingga tersusun dokumentasi yang benar. Tahap ketiga, post conference. Semua kelompok saya arahkan untuk berkumpul di kelas besar untuk melakukan diskusi pleno tentang kasus semu dan mereview cara pemasangan kateter, baik review tiap kelompok ataupun mahasiswa. Hal tersebut sebagai bentuk evaluasi proses. Pada akhir sesi ini, saya mengingatkan kembali pada kelompok untuk menyusun laporan praktikum yang berisi laporan pendahuluan, pembahasan kasus semu, dan laporan hasil praktikum yang akan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam upaya mencapai CPMK dan CPL, saya berupaya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dengan cara tetap berkoordinasi dengan PJMK, tim dosen asuhan keperawatan dasar praktikum, mohon petunjuk dan bimbingan dari KPS. Kedisiplinan saya dalam proses perkuliahan yaitu selalu disiplin dalam pelaksanaan perkuliahan baik di kelas, praktikum maupun pembelajaran klinik. Kedisiplinan saya terapkan pada diri saya sendiri dan mahasiswa dengan menyampaikan kontrak pembelajaran baik waktu, cara belajar, materi, penyelesaian tugas, dan reward punishment. Saya selalu memberikan dan menjelaskan perangkat pertama pembelajaran pada hari pertama saya masuk sebagai PJMK, menyampaikan rencana pembelajaran semester ataupun RPS, kontrak perkuliahan, dan modul praktikum. Dengan demikian, mahasiswa memahami pembelajaran dalam satu semester. Saya selalu tepat waktu dalam perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada kontrak perkuliahan dan berurutan. Saya juga memberikan contoh cara berpakaian yang rapi, di mana di lingkungan kampus kecuali saat ke kamar mandi agar dapat dicontoh mahasiswa dan dibawa sampai bekerja nanti. Metode pembelajaran yang sudah dilakukan dalam pembelajaran akan membuat mahasiswa tidak bosan. Mahasiswa lebih senang dapat melakukan secara langsung dibanding melalui Zoom saat waktu pandemik. Dengan metode di atas, saya menilai mahasiswa lebih siap dan mampu mengikuti proses pembelajaran lebih baik karena telah menyiapkan diri sebelumnya dan praktek secara langsung. Dengan menggunakan kasus semu yang saya berikan, mahasiswa mampu menganalisa kemungkinan yang akan terjadi dan memberikan solusi terkait dengan masalah eliminasi URI, khususnya yaitu pemasangan kateter yang harus dilakukan. Terakhir, sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, saya menerapkan evaluasi formatif dan sumatif, yaitu 1. Praktek laboratorium sebanyak 30% yang akan berisi penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, penugasan praktek laboratorium bobotnya 30% yang berisi penilaian waktu pengumpulan isi laporan dan sumber pustaka. Yang ketiga, uji praktik laboratorium bobotnya 30% yaitu melalui ujian USC. Dan keempat adalah soft skill dengan bobot 10%. Tahap orientasi adalah kita ke pasien ya, dengan cara kita mengucapkan salam ya.
Assalamualaikum ya Pak atau Ibu pasien kita ya. Pak, perkenalkan, atau Bu, perkenalkan, saya perawat Ani misalnya ya. Saya dinas pagi dari mulai jam 7 sampai jam 2. Nah, hari ini karena karena Ibu punya masalah tidak bisa buang air kecil, maka saya di sini akan menolong atau membantu Bapak dengan cara memasang selang kateter supaya Ibu bisa berkemih secara tuntas. Apakah Ibu bersedia? Sedia ya. Nanti pemasangan kateter ini lebih kurang 15 menit. Jadi nanti mohon kerjasamanya. Nah, setelah itu kita pastikan dulu apakah benar-benar pasien ini yang benar yang akan kita pasang dengan cara menanyakan namanya. Namanya siapa Bu? Umurnya, alamatnya. Nah, sudah itu kita juga melihat gelang ya, gelang pasien. Nah, gelang pasien ini pasti tidak akan sama dengan pasien yang lain karena kan punya nomor sesuai di medical record ya. Untuk memastikan kita lihat gelang pasien. Kita cuci tangan terlebih dahulu ya. 6 langkah. 1 ya. 2 ya. 3 4 5 6 ya. Nah, setelah cuci tangan baru kita pakai sarung tangan bersih ya. Kita izin dulu sama pasien ya. Bu, saya izin untuk melepaskan pakaian bawah Ibu. Kan karena pakai baju yang bagian bawah kita lepaskan. Setelah pakaian bawah dilepaskan ya, selimut tidur kita turunkan ya. Selimut tidur kita turunkan ya. Nah, setelah itu kita mengatur posisi kakinya, yaitu dengan cara ditekuk. Kakinya ditekuk ataupun posisi dorsal recumbens kita memasang perlak dan alasnya. Supaya apa? Supaya tempat tidurnya tidak kotor ya. Setelah itu kita ambil bengkok. Jadi sudah selesai yang untuk tindakannya ini. Kita lepaskan handphone yang bersih ya. Bersih kita lepaskan ya. Kita memasang handphone yang steril. Pegang tapi bagiannya dalam ya. Sudah selesai kita masang handphone steril. Karena kita sendirian, jadi tangan kiri kita, kok kita tangan kanan yang kerja, tangan kiri yang kita on-kan ya, karena tidak ada yang membantu ya. Jadi tangan kiri kita on-kan. Kita ambil dok steril ya. Dok steril sudah kita ambil. Kita pasang dok steril ya. Kita mau melakukan vulva hygiene. Kita ambil kasa kom yang berisi kasa steril yang sudah kita basahi dengan NaCN ya. Kita membuka labia majoranya ya, yang sebelah kanan. Kita buang. Sebelah kiri, labia majora sebelah kiri kita dari atas ke bawah buang ya. Setelah itu labia minora dibuka bagian dalam ya. Buang.
Labia minora sebelah kiri kita bersihkan. Dari atas ke bawah kita buang kasanya. Setelah itu dari atas kita bersihkan daerah meatus uretra, dari atas ke bawah bagian tengah buang. Kan sudah bersih jadinya ya. Memasang kateter. Nah, kateter ini sudah kita siapkan di bak instrumen dan kita beri jeli. Kita beri jeli supaya pada waktu memasangnya tidak sakit ya. Nah, ujung daripada kateter kita taruh di bengkok ya. Nah, ini kan masih steril semua yang ini ya. Nah, kita buka. Nah, untuk memasang kateter kalau pada wanita yaitu di bawah klitoris yaitu meatus uretra ya. Nah, pada waktu kita memasukkan, pasiennya kita ajak ngomong, "Bu, pada waktu saya memasukkan selang kateter, Ibu tarik nafas dalam ya supaya tidak sakit ya." Kita masukkan perlahan-lahan ya. Nah, setelah masuk nanti otomatis urinnya akan keluar. Artinya kateter tadi sudah masuk ke dalam kandung kemih ya. Nah, supaya kateter ini kan dipakai menetap karena kan ada dua saluran ya. Saluran yang pertama ini untuk keluarnya urin, yang saluran kedua ini adalah untuk kita memasukkan aqua bides ya. Nah, karena belum kita pasang balon jadi kan gampang lepas. Jadi kita memasukkan aqua bides terlebih dahulu ya. Nah, sebanyak 10 cc. Ini jarumnya udah sampai jarum. Nah, nanti kita masukkan aqua bidesnya ya. Kita masukkan sebanyak 10 sampai 15 cc. Ada perempuan enggak kita tarik pelan-pelan. Ya. Kalau misalnya tertahan, artinya di sana sudah ada balonnya. Ya. Nah, setelah selesai, kita siapkan urin bag ini ya. Kita pasang urin bag ya. Setelah itu ya, kita jepit dulu ini, kita klem dulu. Kita klem ya untuk melepaskan duk sterilnya ya. Nah, duk sterilnya sudah kita lepas. Setelah itu kita sambungkan dengan urin bag. Jadi urin bag ini sudah kita sambungkan dengan kateter, remnya kita lepas ya. Remnya kita lepas. Sudah itu urin bag nanti kita gantungnya, kan ada lubangnya sini ya. Nanti kita gantung kita gunakan perban ya. Kita gantung di pinggir tempat tidur pasien ya. Nah, kateter tadi ini karena urin bagnya ada di sebelah kanan, kita pasang atau fiksasi di sebelah paha kanan bagian dalam ya. Ya, gitu ya. Nah, sudah selesai, alat-alat kita bereskan ya. Kita bereskan. Pakaian bawa pasien kita pasang ya. Setelah itu selimut mandinya kita pasang. Nah, setelah selesai
fase kerja, kita masuk ke fase terminasi. Ini kita tanyakan kepada ibunya, ya, Bu, bagaimana perasaan ibu setelah selang kateter saya pasang? Enak, tidak rasa sakit? Iya, jadi kan sekarang ibu setelah dipasang selang kateter, ibu tidak ada masalah lagi untuk berkemih, sudah bisa berkemih secara lancar. Nah, apabila ibu misalnya ada merasa tidak nyaman, ibu bisa panggil saya di ruang perawat dengan cara memijat bel. Kok tidak ada keluhan, karena sudah selesai saya masang kateter, saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sarung tangan steril kita lepas, ya. Kita lepaskan sarung tangan sterilnya. Jangan lupa cuci tangan 6 langkah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, setelah itu alat-alat kita bereskan, ya, kita bawa ke ruang perawatan. Di ruang perawatan jangan lupa tindakan yang telah kita lakukan harus kita dokumentasikan, ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang kurang jelas? Yang bertanya silakan untuk pemasangan kateter. Misalnya kalau tadi selang kateternya kan udah masuk, kan katanya kan nunggu sampai masuknya tuh sampai Keluar urinnya. iya, keluar urinnya. Ya. Terus kalau udah masuk dalam terus urinnya belum keluar itu Dimasukkan lagi. lebih dalam lagi. Ya, jadi ya, kalau kita pasang kateter ini, ya, pasang kateter tadi, kita masukkan selang kateter sampai urinnya keluar. Nah, kalau urinnya keluar artinya sudah sampai ke kandung kemih. Kalau urinnya belum keluar, ya kita masukkan lagi sampai urinnya keluar dengan sendirinya, ya. Nah, artinya sudah masuk ke dalam kandung kemih, ya. Nah, baru kita membuat balon, ya, karena akan dipakai terus menerus. Nah, karena dipakai terus menerus, ini kok dipakai dalam jadwal waktu yang panjang, harus 3 hari sekali harus diganti dengan yang baru, ya, supaya tidak terjadi yang namanya infeksi nosokomial, ya. Demikian video pembelajaran mengenai eliminasi uri, khususnya pemasangan kateter. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.